حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang saya muliakan, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah dan bisa bersama-sama duduk di majlis ilmu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap apa yang kita dengar, yang kita pelajari dapat menambah kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang menjadi keberkahan, menambah keberkahan ibadah puasa kita. Dan kita terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqamahan, kekuatan iman, keteguhan, agar terus berjalan di jalan Allah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Mimbar Zuhur pada siang hari ini akan berbicara tentang satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang ke-186, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka sesungguhnya aku sangat dekat dengan kalian. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu ayyakum. Ayat ke-186 ini diletakkan di antara ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah puasa. Kalau kita melihat Al-Quran, melihat mushaf kita, kita akan menemukan surat Al-Baqarah ayat ke-186 ini terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Ini menunjukkan, kata para ulama, ayat yang ke-186 ini yang intinya panggilan Allah kepada hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Panggilan Allah kepada kita untuk meminta hanya kepada Allah. Panggilan Allah ini lebih dikuatkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Atau dengan bahasa yang lain, perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah memohon kepada Allah di saat kalian berpuasa.
Ayat ini ma'asyiral muslimin, ayat yang menunjukkan dekatnya Allah dengan kita. Dekatnya Allah dengan hamba-hambanya, dan kedekatan ini bukan hanya sekedar kedekatan biasa, namun kedekatan yang siap bagi Allah untuk mengabulkan seluruh permintaan hamba-hambanya. Jangan sampai ada seorang hamba merasa Allah itu jauh dari dia, atau dia jauh dari Allah. Jangan sampai seorang hamba merasa dirinya diabaikan oleh Allah. Jangan sampai seorang hamba merasa dirinya tidak didengar oleh Allah. Allah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inni qarib, sungguh aku dekat. Dan Allah tidak hanya dekat dengan kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan semua permohonan. Mengabulkan semua permohonan. Terkadang manusia ada yang dekat dengan kita, tapi tidak mungkin dia mau mengabulkan apa yang kita minta. Sedekat-dekatnya dia dengan kita. Tidak demikian dengan Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah berjanji, ma'asyiral muslimin, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Fa inna Allah la yukhlifu wa'dah. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah menyatakan, aku akan kabulkan siapapun yang berdoa kepadaku. Ma'asyiral muslimin, ini harus menjadi keyakinan setiap orang muslim. Tidak ada doa yang tidak terkabul. Namun, Allah Azza wa Jalla menyampaikan melalui lisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah mengabulkan doa-doa kita dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, Allah mengabulkan sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, cara yang kedua, Allah Azza wa Jalla mengabulkan, tidak memberikan apa yang kita minta, tapi Allah mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Yang ketiga, Allah tidak kabulkan di dunia. Allah simpan di akhirat. Dan ketiga-tiganya, ma'asyiral muslimin, ketiga-tiga cara Allah menjawab, itulah pemberian yang terbaik dari Allah. Kalau Allah tidak memberi apa yang kita minta, Allah ganti. Berarti pengganti itu lebih baik dari apa yang kita minta. Yakini itu. Karena Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Allah lebih tahu tentang masa depan kita. Kita terkadang meminta sesuatu, kita anggap baik. Sesuatu itu baik dalam pandangan terbatas kita. Karena kita hanya mampu melihat hari ini. Kita tidak mampu melihat apa yang terjadi pada keesokan hari. Itulah pandangan terbatas manusia. Adapun Allah Maha mengetahui sampai terjadinya hari kiamat. Bagaimana nasib kita, Allah lebih tahu. Maka pandangan yang terbatas ini, ma'asyiral muslimin, jika kita melihat ternyata apa yang kita minta belum terwujud, yakinlah Allah sudah mewujudkan dalam bentuk yang lain. Dan apa yang Allah wujudkan dalam bentuk yang lain itu, itulah yang terbaik. Kalaupun Allah tidak memberikan di sini, tidak diganti, di akhirat, itu pun juga yang terbaik. Maka orang ketika berdoa kepada Allah, serahkan jawabannya kepada Allah. Serahkan Allah yang mengatur permintaan kita. Jangan kita ikut-ikut mengatur. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, tidak pantas seorang hamba yang pengetahuannya terbatas, lalu dia ikut mengatur Allah. Ya Allah, kok doa saya belum dikabulkan? Mana permintaan-permintaan saya?
Seolah-olah Allah ingkar janji. Hati-hati dengan ucapan, ya Allah saya berdoa kok belum dikabulkan. Hati-hati, itu ucapan dari orang yang tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Bahkan na'udzubillah, itu ucapan yang muncul dari orang yang su'udzan, berburuk sangka kepada Allah. Seolah-olah Allah seperti manusia-manusia jahat yang terkadang memberi janji namun dia tidak menepati. Tidak demikian. Hati-hati dengan ucapan itu, ma'asyiral muslimin. Berdoalah terus kepada Allah. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i. Yakin doa-doa kita didengar dan diterima oleh Allah. Bukan hanya didengar, tapi kemudian dilempar. Didengar dan diterima oleh Allah. Dijawab oleh Allah. Diberikan oleh Allah. Namun sesuai dengan kehendak Allah. Perbanyaklah doa, ma'asyiral muslimin. Nikmat. Apa kita minta apapun, kalau Allah beri, Allah kasih sesuai dengan permintaan, atau Allah ganti itu yang terbaik, atau Allah berikan di akhirat. Bahkan Allah berikan di akhirat itu adalah yang terbaik, sehingga orang-orang ketika melihat doa-doanya ada di akhirat, mereka mengatakan, duhai sekiranya kalau seluruh permintaan saya Allah berikan di akhirat. Tidak ada pemberian Allah yang tidak terbaik. Pasrahlah kepada Allah, angkat tangan kita, mintalah kepada Allah, lepaskan, serahkan, biar Allah yang mengatur. Tidak perlu Anda mengatakan, mana doa saya? La. Tidak perlu, ma'asyiral muslimin. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, falyastajibu li. Allah mengatakan, aku akan mengabulkan doaku, doa kalian, semua doa kalian. Maka turuti perintahku. Ikuti perintahku. Di antara cara kita mendapatkan pengabulan yang cepat, taatlah kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Jauhkan diri kita dari perkara yang haram, termasuk, dan ini syarat mutlak, termasuk makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, jika ada satu suap yang masuk ke dalam perut kita, itu akan menghalangi doa-doa kita. Nabi SAW pernah bercerita, ada orang yang mau mengangkat kedua tangannya. Dia memanggil, ya Rabbi, wa mat'amuhu haramun, wa malbasu haramun, wa ghudhiya bil haramin, fa anna yustajabulah. Dia memanggil Allah, memanggil dengan penuh ketundukan, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, Tuhanku. Tapi kata Nabi, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya hasil kerja-kerja haram. Fa'anna yustajabalah. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Syaratnya, bersihkan diri kita dari barang haram. Bersihkan uang kita dari uang haram. Bersihkan pakaian kita dari barang haram. Jika itu bersih, ma'asyiral muslimin, berbahagialah kalau seluruh doa kita akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li. Dan ayat ini, falyastajibu li, taatlah kepadaku, kata Allah. Ini kata para ulama juga menunjukkan hendaknya seorang hamba, jika dia ingin cepat dikabulkan, maka taatlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah di saat kita senang. Jangan berdoa di saat kita susah saja. Jangan hanya ke masjid kalau susah saja. Jangan hanya berteriak-teriak menangis ketika himpitan hidup sudah begitu kuat. Lalu ketika Allah beri kelapangan, kita pun kembali lalai mengingat Allah. Jangan seperti itu, ma'asyiral muslimin. Nabi SAW bersabda, ta'arraf ilallahi fil rikha, ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang, maka Allah akan mengenalimu di saat kamu susah. Kenalilah Allah di saat kamu senang, di saat kita lapang, di saat kita senang, di saat harta berlimpah. Kita tidak lupa dengan rumah Allah. Kita tidak lupa menjalankan perintah Allah. Kita tetap menjaga apa yang dihalalkan. Kita menjauhi apa yang diharamkan. Di saat kita susah, Allah langsung mendekati kita, ma'asyiral muslimin. Jangan menjadi manusia-manusia yang hanya taat ketika ada masalah. Walaupun itu jauh lebih baik daripada orang yang ada masalah pun tidak taat kepada Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi, kata Allah. Berimanlah kalian denganku. Yakin doa kalian akan dikabulkan. La'allahum yarsyudun. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu wa iyyakum, sebagai penutup dari mimbar zuhur ini, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tadi, saya ingin mengulang kembali syarat diterimanya doa adalah kebersihan makanan, minuman, dan sumber penghasilan dari apa yang diharamkan oleh Allah.
maka pastikan hidup kita, kehidupan kita bersumber dari penghasilan yang halal. Pastikan makanan kita makanan yang halal. Karena jika ada yang haram yang masuk ke dalam perut kita atau masuk ke dalam kantong kita, jangan berharap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan ibadah pun tidak akan diterima oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, perbanyaklah doa. Minta kepada Allah walaupun kita dalam kondisi senang. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, dalam kondisi puasa seperti ini juga perbanyaklah doa. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berdoalah untuk diri kita, berdoalah untuk keluarga kita, berdoalah untuk anak-anak kita, agar semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Terjaga dari fitnah dunia, agar semuanya bisa berjumpa di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh banyak berdoa, ma'asyiral muslimin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, doa-doa yang kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah, hendaknya juga kita iringi dengan ikhtiar-ikhtiar. Ketika kita memohon kepada Allah, diberi hidayah, maka carilah hidayah. Tuntutlah ilmu. Ketika kita minta diberi rizki yang halal oleh Allah, maka berikhtiarlah untuk mencari rizki tersebut. Karena doa tanpa ada usaha, itu artinya hanya main-main. Umar bin Khattab pernah memukul orang yang hidupnya hanya di masjid. Dia tidak mau mencari nafkah. Oleh Umar bin Khattab dipukul. Kata Umar bin Khattab, katailah, langit tidak tiba-tiba menurunkan emas kepada Anda. Keluarlah, beribadahlah kepada Allah di masjid. Setelah itu carilah rezeki-rezeki Allah yang telah Allah siapkan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskan diri kita. Ya Allah, saya mohon surga. Maka pantaskan di hadapan Allah kita layak menjadi hamba-hamba Allah penghuni surga. Doa, ma'asyiral muslimin, kejujuran doa kita akan terlihat dari ikhtiar kita untuk memenuhi apa yang kita minta. Walaupun kita memenuhi belum sempurna, Allah akan maafkan, Allah akan bantu. Yang terpenting kita sudah ikhtiar. Mudah-mudahan bermanfaat mimbar zuhur pada siang hari ini. Walafu minkum, jika ada salah kata, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.